I'm go, I'm study, are we have, are we go, strange, odd, aneh, janggal. I go, I study, do we have, do you go? Hello everyone, welcome back to my channel Awesome English Course here. Channel ini dibuat sebagai referensi belajar bagi kalian yang ingin meningkatkan skill bahasa Inggris khususnya speaking. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Saya rasa kalian tidak asing dengan bahasan kali ini, yakni kita akan membahas kalimat verbal versus nominal. Oke. Kalimat verbal itu sendiri saya yakin sesuai dengan namanya verbal pasti menggunakan verb dalam predikatnya. Sedangkan kalimat nominal tidak menggunakan verb namun menggunakan to be. Yakni posisi to be itu sendiri adalah sebagai kata penghubung atau bisa sometimes dia punya arti adalah. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang sudah saya tampilkan di intro tadi. Check it out. I'm go, I'm study, are we have, are we go? Alright, tampaknya dalam penggunaan kalimat verbal dan nominal banyak sekali pelajar beginner atau pemula yang salah ya dalam penggunaannya. Oke, kali ini jangan khawatir, di sini akan dibahas secara tuntas dan lengkap bagaimana sih kita bisa membedakan dan memahami perbedaan mendasar antara kalimat verbal dan nominal. Yang pertama, kita harus memahami apa itu to be. Kita harus memahami apa itu to be. To be adalah suatu kata penghubung ya antara subjek dan predikat ya. Biasanya di situ memiliki arti adalah. Namun to be tidak mesti berarti adalah. Sebagai contoh, I am hungry. Bukan berarti saya adalah lapar ya, karena ketika kita translate ke bahasa Indonesia rasanya ya suatu hal aneh kalau kita tambahkan adalah. Jadi kita hilangkan adalah menjadi saya lapar. Oke, itu contoh nomor 1. Sekarang contoh nomor 2, kalimat verbal itu apa? Kalimat verbal adalah ketika predikatnya itu menggunakan kata kerja atau verb, maka itu disebut kalimat verbal. Ibu menanak nasi di dapur ya. Jadi ibu atau mother cooks rice in the kitchen. Nah, jadi cooknya itu adalah predikatnya, maka itulah yang disebut dengan kata kerja dan kalimat itu bisa disebut sebagai kalimat verbal. Bandingkan dengan ini, my mom cooks rice in the kitchen and she is very busy. Ibu saya menanak nasi di dapur dan dia sangat sibuk. Bandingkan dengan itu. Yang pertama adalah menanak nasi. Jadi menanak itu adalah verbal, sedangkan sibuk itu adalah kata sifat ya, yang tentunya itu bukan melakukan action verb, namun hanya menerangkan dari kondisi si subjek ibu tadi. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan memberikan kalian contoh kata-kata nominal yang digunakan oleh dua tenses sekaligus, yakni pertama simple present tense dan yang kedua adalah past tense. Oke, yang simple present tense tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan to be ini, seperti contohnya is, am, are ya. I am, we are, you are, they are ya. It is, he is, she is dan sebagainya. Oke, bagaimana kalau dengan to be past tense, Pak? Oke, to be past tense hanya ada 2 ya. Ingat, hanya ada dua, yakni was and were ya. Contohnya adalah I was at home last night. You were the best students last semester ya. Contohnya seperti itu. Alright, untuk nominal khususnya untuk simple present tense ya, ada jenis 3 kalimat. Begitu juga dengan past tense. Oke, untuk simple present tense yang pertama adalah kita pakai she is ya, he is, they are, we are. Sedangkan untuk kalimat negatifnya
tinggal tambahin not saja. Misalnya, she is not my friend, he is not my old friend, they are not my team, we are not best friend. Seperti itu contohnya. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya yang nominal di present tense yakni are you a student, ya, are we a team, is he a new student, is he Mr. Darto, misalnya seperti itu. Jadi untuk kalimat interrogatifnya to be ditaruh paling depan untuk present tense. Sedangkan bagaimana untuk past tense? Sama ya. Kalau past tense to be-nya adalah was and were. Jadi seperti ini contohnya. She was at my home last night. Contohnya itu. Itu adalah kalimat positifnya. Ya, negatifnya adalah she was not at my home last night. Oke. Contoh lagi adalah they were a team. Mereka adalah sebuah tim. Jadi kalimat negatif, they were not a team. Mereka bukan satu tim, ya. Oke, bagaimana kalau kita membuat di kalimat tanya untuk past tense sebagai contoh tadi ya. Was she at your house, ya, apakah dia di rumahmu tadi malam? Terus kedua adalah were they a team, apakah mereka sebuah tim, ya, karena di sini kita fokus pada nominal. Itu ya. Sekarang kita coba ke verbal. Ini sedikit agak berbeda di verbal ya, baik untuk kalimat positif, kalimat negatif, maupun kalimat interrogatif. Kita fokus ke simple present tense. Untuk kalimat positif, saya berikan kalian contoh yakni yang verbal ya. She goes to school every day, ya. Lalu kita ubah menjadi kalimat negatif ya, yang verbal yang menjadi she doesn't go to school every day. Kita ubah lagi menjadi kalimat yang interrogatif, kita letakkan does di depan ya, karena subjeknya she. Menjadi does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Itu untuk yang kalimat tanya. Sekarang untuk menggunakan do ya. Do ini digunakan untuk subjek, they, we, dan plural subject. Sebagai contoh, they do the homework together. Itu untuk yang kalimat positif. Negatifnya, they do not do the homework together. Interrogatifnya, do they do the homework together? Apakah mereka mengerjakan PR bersama-sama? Ya, itu untuk kalimat verbal yang simple present tense. Sedangkan untuk kalimat verbal yang past tense, saya akan berikan kamu contoh ya. She went to school yesterday. Itu kalimat positif. Kalimat negatifnya, she did not go to school yesterday. Untuk kalimat interrogatifnya, did she go to school? Perlu menjadi catatan ya, di semua kalimat verbal itu ketika negatif dan interrogatif, maka setelah did not, do not, does not ya, itu kembali ke verb pertama. Sebagai contohnya, she doesn't go to school atau she did not go to school. Begitu juga di kalimat interrogatif, semua kembali ke verb pertama. Sebagai contoh, does she go to school atau did she go to school? Sebagai contohnya itu. Harap diingat baik-baik. Guys, I think enough ya. Kalian merasa belum puas dengan pelajaran ini atau kalian ingin mengeksplor lagi ya dari Awesome English Course, silakan kalian lihat video-video yang sudah kami buat di playlist maupun yang lain. Itulah say, I think enough and see you.